Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita masih bahas di Teknopreneur 4. Kita masih membahas mengenai bisnis model berdasarkan strategi produknya. Kalau tadi kita sudah membahas ada 4 ya, ada Blue Ocean, kemudian peer-to-peer, ada renting bisnis, dan juga social entrepreneurship. Nah, kita akan kupas lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud dengan social entrepreneurship atau dikenal juga dengan sebutan sociopreneur. Jadi sosiopreneur adalah seseorang yang dapat memanfaatkan ide, inovasi, serta berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam bisnis sebagai peluang untuk menciptakan usaha baru yang bermanfaat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau ditanya kata kuncinya adalah bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat gitu ya. Atau bermanfaat bagi masyarakat. Nah, gampangnya itu aja deh. Jadi tujuan utama social entrepreneur itu bukan hanya mencari profit doang ataupun bukan hanya demi memuaskan pelanggan doang, tapi lebih mengarah ke hasil yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jadi memang ada nilai sosialnya. Jadi ini memang ditargetkan harus ada dampak langsung baik itu skalanya kecil maupun perubahan dalam jangka panjang. Gitu ya. Ini berbeda dengan perusahaan biasa saja. Oke, nih kita lihat di sini. Di sini ada konvensional bisnis atau tradisional atau personal profit only. Jadi di sini Muhammad Yunus ini ada seorang pendiri Grameen Bank. Ini mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Jadi beliau ini membagi motif bisnis menjadi 3. Yang pertama tadi konvensional bisnis. Kemudian ada yang disebut dengan social bisnis dan juga ada yang disebut dengan social entrepreneurship atau enterprise. Apa yang disebut dengan bisnis konvensional? Di sini kan konvensional bisnis, personal profit only. Jadi ini memang motifnya itu untuk keuntungan pribadi atau pemegang saham. Ini mayoritas perusahaan-perusahaan adanya di sini. Jadi memang ingin menghasilkan profit. Nah, kemudian untuk sosial bisnis, ini yang kedua, sosial bisnis ini adalah usaha yang bermotif hanya untuk keuntungan sosial. Jadi dia memang nggak boleh ngambil keuntungan untuk pribadi. Ini social benefit only, social business. Kemudian yang ketiga, ini menurut Muhammad Yunus ya, social enterprise. Jadi motif dari bisnis itu yang ketiga adalah social enterprise, yaitu mengkombinasikan antara keduanya, ada antara personal profit only ditambah social benefit only. Nah, ini dikombinasikan menjadi perusahaan yang memiliki motif sosial, tetapi dia juga punya motif pribadi. Dia juga ngarepin untung di situ. Nah, ini usaha sosial dengan usaha lain bisa dibedakan berdasarkan motif usahanya tadi ya. Kalau motif itu adalah hal yang penting karena akan menentukan kenapa sebuah perusahaan itu berdiri dan gimana caranya dia menjalankan usahanya. Jadi kalau model bisnis ini penting agar pelakunya itu bisa mengetahui bagaimana usaha sosial bisa menyeimbangkan antara motif pribadi dan juga motif sosial. Oke, di sini nanti kakak bisa lebih detail baca dulu bagaimana model-model bisnisnya, kemudian contoh usaha sosialnya seperti apa, kunci keberhasilannya di mana. Ada yang disebut dengan mendukung usaha, perantara pasar, perekrutan, penggratisan jasa, biaya rendah, koperasi, kemudian penghubung pasar, ataupun subsidi. Oke ya.
Oke, kemudian kita langsung aja ngebahas tentang sosiopreneur yang mendunia. Jadi salah satu contoh tadi social entrepreneurship itu seperti apa atau social enterprise itu seperti apa, yaitu perusahaan yang mengkombinasikan antara keuntungan pribadi dan juga motif sosial. Di sini contohnya adalah Tom Shoes. Ini pemiliknya bernama Blake Mycoshy. Ini seorang milioner. Jadi dia adalah memang aslinya itu seorang milioner. Kemudian dia saat itu berliburan ke Argentina. Nah, pada saat dia ketemuan di Argentina di tahun 2006 tuh, dia datang ke pedesaan di Argentina, dia janjian sama temennya, tapi pas di sana dia kaget banget karena negara semakmur Argentina aja ternyata ada desa-desa yang bener-bener terbelakang ya. Jadi memang anak-anaknya tuh nggak pakai apa ya, sepatu, nggak pakai sendal gitu. Terus kaki mereka itu juga lecet-lecet, luka gitu. Jadi dia itu ngelihat langsung pas dia lagi liburan. Nah, pulang dari Argentina tuh dia itu punya peluang, dia nangkep peluang bisnis tuh. Ada sepatu, dia bikin sepatu Alpargata. Jadi sepatu khas di Argentina gitu, bentuknya itu ceper, mungkin ini teman-teman bisa lihat ke sini ya. Nah, ceper-ceper begini nih ini bentuknya adalah eh, khas Argentina gitu. Kita juga punya ya gitu, tapi mungkin lebih lebih coraknya atau lebih apanya itu lebih lebih dikhaskan lagi. Nah, ini pas mereka satu pasang sepatunya itu bisa menjual atau membantu anak di Argentina untuk memperoleh sepatu juga. Jadi kalau kita beli, kalau ada pembeli yang beli sepasang aja ini sepatu dari Tom Shoes ini yang untuk eh, yang untuk seri Alpargata ini, berarti orang itu secara otomatis beli satu pasang sepatu yang versi gratis, yang nantinya akan dibagikan langsung oleh Tom Shoes. Nah, ini berbeda dengan buy one get one. Kalau di mall-mall ya, kalau kita belanja gitu, kita belanja sendiri ya, baik itu lewat Shopee ataupun mall langsung. Kalau kita dapat beli satu gratis satu, itu biasanya di dua-dua pasangnya itu atau dua bajunya itu akan dikirim langsung kepada pembeli. Jadi harganya contoh 100.000, buy one get one. Harusnya kan kalau kalau secara nalar gitu kan belinya itu kan 100.000, kalau beli dua berarti 200.000. Ada juga yang memang paketnya harganya buy one get one. Jadi harganya memang 100.000, tetapi kita dapat dua pasang. Mau tas atau baju ataupun sepatu atau apa gitu ya. Nah, kalau berbeda dengan social entrepreneurship yang dikelola oleh Tom Sush, itu kalau kita beli sepasang sepatu, harganya contoh $100 ya, mahal banget ya, 100.000 ya, anggap aja memang harganya 100.000 kalau dikurskan ya. Ah, berarti kita itu beli satu untuk diri kita sendiri dan otomatis satu pasang lagi untuk di charity atau untuk dibagikan, untuk sosial. Bisa dipahami ya? Kalau yang satunya yang profit murni itu kita beli satu gratis satu berarti dua-duanya kita terima karena kita pembeli. Tetapi kalau untuk social entrepreneurship beli satu tambahan satu lagi tapi untuk sosial. Bukan dikasihin ke kita tetapi langsung digalang atau diolah atau di manage oleh perusahaan itu sendiri untuk nantinya diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Paham ya? Bisa dibayangkan, bisa dilihat juga. Oke, ini nanti teman-teman bisa juga untuk cari informasi tentang Grameen Bank. Jadi ini tadi Muhammad Yunus, tentang Muhammad Yunus nanti teman-teman bisa cari ini Bank for Poor. Jadi memang bisnisnya ini memang khusus untuk fokusnya untuk para wanita yang memang orang-orang miskin gitu. Jadi untuk tahunya kalian boleh searching, bisa baca juga di materi. Kemudian
ada juga yang disebut dengan ini dari sektor makanan dan minuman ya. Ini ada Wise Monkey. Ini juga sama sociopreneur yang memang mendunia. Kemudian ada juga klinik mata Arafin. Nah, teman-teman bisa searching juga tentang Arafin, apa itu Arafin, atau paling tidak kalian bisa baca di materi PPT. Kemudian di sini ada juga di bidang clothing ya, baju ya. Ini ada Alex Husted. Jadi kalau ini bukan jualan bajunya, tetapi memang dia konsentrasi mengolah limbah tekstilnya. Nah, kemudian ada juga yang di Indonesia Waste for Change. Kemudian ada Bank Sampah. Nanti teman-teman akan ketemu juga dengan Direktur Bank Sampah di Cilacap. Nanti tentu saja teman-teman nanti akan belajar banyak dari beliau. Beliau mungkin akan berkunjung ke Universitas Al Irsyad Cilacap dan kemudian kita akan kunjungan balik melihat langsung di lokasinya dan lain-lain. Ya, ada banyak bank sampah ya di Cilacap juga sudah ada beberapa sekabupaten Cilacap, tapi ada di Desa Karangsari, kemudian ada di nggak jauh dari Cilacap Utara itu ada di Jalan Ketapang ya, Bang Sampah. Nanti kita akan belajar banyak dari beliau juga. Kemudian kalau teman-teman searching juga silahkan cari informasi tentang Garbage Clinical Insurance. Jadi ini ada Dokter Gamal Albin Said. Jadi adalah seorang dokter muda yang memang dapetin penghargaan internasional ya karena memang beliau ini jiwa sosialnya tinggi sekali. Jadi tidak hanya market profit oriented saja, dia pangsa pasarnya, tapi justru dia itu mengabdikan dirinya untuk sosial juga. Dia dibayarnya itu tidak pakai uang saja, tetapi memperbolehkan juga dibayar menggunakan tukeran sampah produk apa ya jadi masyarakat itu nabung sampah, jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang gitu, nanti akan ditimbang dan itu nanti bisa dijadikan tabungan untuk asuransi kesehatan, gitu ya. Nanti silakan teman-teman juga bisa browsing tentang beliau, tentang Gamal Albin Said juga. Nah, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Thank you. Sampai ketemu di materi kita selanjutnya. Teman-teman silakan jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai sociopreneur, baik itu di luar maupun di Indonesia. Terutama teman-teman mungkin sekarang harus mulai peduli tentang global warming dan salah satunya adalah tentang polusi yang berasal dari limbah tekstil. Cari tahu lebih banyak karena Ibu akan membuat satu soal untuk ujian nanti dari pengolahan limbah ya. Buat yang dengerin sampai tamat video ini, kalian pasti akan belajar lebih dalam mengenai pengolahan limbah tekstil karena itu salah satu penyebab dari polusi air maupun polusi udara yang banyak sekali merugikan masyarakat di dunia, bukan cuman di Indonesia tetapi di dunia. Oke, banyak-banyak cari informasi mengenai limbah tekstil karena itu akan Ibu keluarkan di soal UAS. Oke, sampai ketemu dulu. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you anyway Kakak. Sampai jumpa.